Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita akan berbicara tentang makna adil. Dari segi bahasa, adil mempunyai banyak makna, antara lain lurus, tidak berliku-liku. Itu namanya adil. Yang kedua, sama. Kalau Anda membersamakan dua orang, maka dari segi bahasa itu namanya adil. Dan yang ketiga, bermakna tidak memihak, netral. Itu juga adil dari segi bahasa. Tetapi pakar-pakar, para filosof berusaha menjelaskan apa sebenarnya hakikat sesuatu yang dinamai adil. Ada yang berkata, adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau saya mempunyai dua orang anak, satu perempuan dan satu lelaki, saya harus berlaku adil padanya. Tetapi saya tidak perlu membelikan perhiasan emas dan perak buat anak lelaki saya. Tapi saya belikan itu untuk anak perempuan saya karena memang dia membutuhkan hal tersebut. Kalau demikian, adil tidak selalu identik dengan persamaan. Yang kedua, adil didefinisikan sebagai memberi pemilik hak-haknya secepat mungkin. Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani zulm." Menunda-nunda pembayaran hutang setelah yang berhutang memiliki kemampuan untuk membayarnya, menunda-nundanya adalah kezaliman, bukan keadilan. Jika demikian, kalau ingin berlaku adil, laksanakanlah secepat mungkin kewajiban Anda dan jangan menunda-nundanya. Dulu, pada zaman Yunani kuno, pernah adil didiskusikan. Salah seorang di antara mereka berkata, adil adalah berpihak kepada yang kuat. Benarkah itu? Kita berkata, bisa benar, bisa tidak. Tidak benar jika perhatian pada hanya yang kuat tanpa mempertimbangkan yang lemah. Tidak benar jika Anda hanya memihak kepada yang kuat, baik dia benar, baik dia berlaku jujur maupun tidak. Itu bukan keadilan. Tetapi dia dapat menjadi benar kalau kita memahami kalimat ini sebagaimana diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau berkata, yang kuat di antara kamu lemah di sisiku sampai saya merenggut, sampai saya mengambil hak orang lain yang diperolehnya secara tidak adil. Yang kuat dalam pandangan kamu itu lemah di hadapan saya. Sampai hak orang lain yang direbutnya saya kembalikan kepadanya. Dan yang lemah di antara kamu, yang kamu anggap lemah, rakyat kecil yang lemah, yang tidak kuasa, itu kuat di sisiku sampai aku mengembalikan haknya yang direbut secara aniaya oleh orang lain. Itulah arti adil yang dikehendaki oleh agama. Saudara, Al-Quran mewanti-wanti kita bahwa hendaklah dalam hidup ini melaksanakan sebaik mungkin keadilan. Sampai-sampai ada ayat Al-Quran dicantumkan di tempat-tempat strategis di area PBB. Di sana ada tertulis firman Allah, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Selanjutnya, saudara, ada yang dinamai keadilan sosial. Kalau keadilan dalam arti umum dilambangkan dengan seorang yang melihat timbangan dengan menutup mata, maka keadilan sosial dilambangkan dengan seseorang yang membuka lebar matanya
untuk melihat siapakah di antara masyarakat yang perlu dibantu, siapakah di antara mereka yang perlu diberi hak-haknya untuk hidup wajar di tengah saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Itulah arti keadilan sosial. Semoga kita mampu mewujudkannya untuk masyarakat kita.